Pas sekali ya, Bapak masuk di pergantian jam. Sekarang jam 8:20. Tadi mau apa? Tadi mau bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris belajar siapa? Berarti sekarang kita ke mapel bahasa Indonesia. Siap. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, silakan cek dulu kerapian kalian. Sudah rapi belum? Cek dulu. Cek dulu kerapiannya. Sudah rapi? Sudah rapi. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdoa mulai. Pelajaran kita pada hari ini berjalan sampai akhir berjalan dengan lancar. Ada yang berangkat? Ada. Uswatu sama Sidina lagi. Oke, saya absen dulu ya, Pak Guru absen dulu biar lebih jelas. Afra Akila Qurra'ain. Oke. Aisyah Nur Ismaili. Angel, Arfiana, Asfa Khofifah, Ati Mulyani, mana Ati? Mana Ati? Oh, Ati. Aurel, Fahmi Faiz, Fatimah, Nabil Arifin, Nabila Rizki, Nadia, Naufal Nailun, Puspita, Putri Najwa, Rasti Sesi, Regina Mega, Reski Alfianto, Reza Aji, Rido, Sidik, Tiara, Uswatun, Sakit, Zahra Ayu, Sidnatul Wahid, Alfa, Bulan manusia. Di kasur, bolos di kasur, gimana sih? Oke, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, ya. Yang belum berangkat, semoga teman-teman berikutnya bisa mengikuti kegiatan. Ya, oke. Tentunya hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum belajar materi baru, ada tantangan untuk kalian agar kalian lebih cinta terhadap Indonesia. Ada pertanyaan? Kamu cinta Indonesia enggak? Cinta. Kalau cinta berarti simak video. Bisa komputer loh.
mencintai tanah air. itu kan kalau kalian lihat di media itu ya banyak demo merusak fasilitas publik, berarti cinta terhadap Tanah air. jadi tanah Indonesia itu kan tanah yang luas ya. Ada pulau, ada bukit, indah sekali. Itu jangan dirusak tapi harus kita jaga. Setuju ya jadi Indonesia ya? Setuju. Kalau begitu sekarang kita fokus agar kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada pertemuan. Oke. Belajar bareng saya, belajar bareng Pak Nonton seperti sesi kita seperti biasa. Hari ini akan belajar apa? Agar tahu hari ini akan belajar apa, coba kayaknya ada tanya di sini. Siapa yang berdiri waktu ini? Reza bukan? Bukan ya? Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalau Dalam Pagi Pemirsa. Destinasi wisata pantai hingga kini tentunya masih menjadi lokasi favorit warga untuk mengisi liburan bersama keluarga. Salah satunya adalah Pantai Karapiak di Pangandaran yang menjadi idola wisatawan lantaran disebut sebagai Pantai Kutai, Jawa Barat. Inilah Pantai Karapiak yang terletak di Pangandaran, Jawa Barat. Tapak pasir putih terhampar di sepanjang bibir pantai. Ombaknya yang sangat kecil dan terdapat banyak karang serta lembu laut membuat pengunjung terlihat seru berenang maupun mencari binatang gelombang. Pantai Karapiak disebut sebagai Pantai Kutai, Jawa Barat. Lokasi yang masih belum ramai diakui pengunjung membuat nyaman dan betah bermain di bibir pantai. Meski dilarang berenang lantaran banyak karang, namun wisatawan mengaku sangat menyukai Pantai Karapiak. Lokasi ini itu buat anak-anak, oke, kalau buat berenang nanti yang kita awasi lah ya. Karena tempatnya juga nggak terlalu ramai kayak di Pangandaran. Kalau di Pangandaran mungkin kalau misalnya kita harus menjelang ke sana banget. Kalau saya sendiri takut kalau di sini kan mungkin masih di posisi terus juga nggak terlalu baru kayak gitu. Pantai Karapiak menyuguhkan panorama alam yang mempesona. Pengunjung juga bisa parkir kendaraan di bibir pantai sehingga orang tua dan anak muda bisa mengawasi aktivitas anak mereka ketika bermain di bibir pantai. Pengunjung berharap fasilitas dan kebersihan di Pantai Karapiak bisa lebih ditingkatkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Riwayudi, TV1 mengabarkan. Tadi berita tentang apa? Pantai apa? Kalian sudah pernah ke sana? Ketika melihat video tadi, kalian merasa apa? Merasa apa? Mengenang masa lalu. Karena sudah pernah ke sana, berarti kenapa ya? Pantai Karapiak itu pasirnya putih juga ya. Terus ombaknya jauh itu ya. Terus airnya warnanya biru, hijau-hijau, indah sekali. Berarti secara tidak langsung tadi video tadi itu mempresentasikan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Keindahan pantai. Berarti pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa sebenarnya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Iya, Mbak Aspa apa? Deskripsi tentang keindahan pantai. Benar sekali. Kita pagi hari ini akan belajar tentang teks deskripsi. Oke, siap. Ya, di sini. Menghayati keindahan lingkungan melalui teks Deskripsi. benar sekali Bu Aspa, kita belajar tentang teks deskripsi. Apa saja yang ada di teks deskripsi? Mungkin begitu ya. Iya, kayaknya ngantuk semua teks deskripsi juga biar tidak ngantuk ya. Agar kita fokus terhadap pelajaran. Semuanya berdiri. S berikutnya adalah 1, 2, 3. Oke, saya bisa tidak? Bisa. Kalau Pak Guru bilang 1,
kalian begini. 1. Kalau Pak Guru bilang 2, kalian begini. 2. Diikuti kata-kata gitu ya. Kalau Pak Guru bilang 3, kalian tangkap kalian. Bisa ya? Bisa. 1, 2, peserta didik mampu menemukan informasi dan menyimpulkan teks deskripsi setelah membaca contoh teks deskripsi. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengenali isi dan menelaah struktur teks deskripsi dari teks yang dibagikan guru dengan benar. yang ketiga, Peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi dari berbagai sumber bacaan dengan teliti. yang keempat, Peserta didik mampu menyajikan data, gagasan, dan pesan dalam bentuk teks deskripsi berdasarkan objek di lingkungan sekitar sekolah secara kreatif dan mandiri. yang kelima, Peserta didik mampu menganalisis isi, struktur, serta unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi melalui pengerjaan LKS 1 secara mandiri dan akurat. yang keenam, Peserta didik mampu menunjukkan penguasaan materi teks deskripsi melalui pelaksanaan teks sesuai akhir laporan hasil yang memuaskan. berarti ada 6 tujuan yang kita capai bersama-sama untuk pembelajaran teks Deskripsi. Namun pada pertemuan pagi hari ini kita fokus ke tujuan yang pertama. Kalian harus mampu menemukan informasi dan menyimpulkan teks Deskripsi. Siap ya? Siap. Oke, kita lanjut. Apa itu teks deskripsi? Ada yang bisa jawab? Ada? Teks deskripsi itu apa? Bangunan teks deskripsi apa? Teks yang berisi pemaparan atau pembaharan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jelas dan Terperinci. ada yang lain berpendapat yang cowok-cowok ganteng-ganteng? Apa? Kita lihat di sini. Nah, ada Reza di sini. Nah, ini siapa nih? Reza. Kita lanjut sini. Ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Kayak tadi waktu kalian melihat berita tentang pantai Kafka, kan kalian melihat, oh iya pasirnya putih, terus ombaknya tidak berbahaya, airnya jernih, gitu kan. Banyak apa? Banyak kerang, banyak karang, banyak loman, nah bisa itu banyak sekali. Terus berikutnya, tujuan teks deskripsi itu untuk apa sebenarnya? Menurut tutor
seorang pakar ini. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraian atau penggambaran, gitu ya. Tujuannya tahu panca indera, tahu alat indera manusia, tahu apa sih? Penglihatan, pendengaran, rasa, terus meraba, terus penciuman, gitu ya. Berarti penglihatan, perasa itu pengecap sama ya, perasa, terus pendengaran, terus peraba, penciuman. Itu alat indera manusia. Teks deskripsi itu berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan apa sih alat indera manusia? Rasanya di sini. Itu semuanya tertuang dalam teks deskripsi. Oke, lanjut. Ciri-cirinya bagaimana? Bisa dibaca bersama-sama. Bisa dibaca ya? Coba. Ciri atau karakteristik teks deskripsi secara umum antara lain adalah sebagai berikut. yang pertama. Apa di situ? Menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Menggambarkan atau melukiskan suatu Objek. Yang kedua. Menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melihatkan kesan indera. Yang tadi kita bahas itu, yang 5 kesan, 5 alat indera manusia itu. Terus Membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. jadi dengan membaca teks deskripsi atau melihat teks deskripsi, kita itu seolah-olah berada di situ. Misal, Aspa sedang cerita tentang pantai Krapyak. Ceritanya kepada Noval. Noval seolah-olah, pantai Krapyak itu begini ya, indah sekali. Terus ini ya, ada 3 ciri-ciri ya. 1, 2, 3. Berikutnya jenisnya. Jenis teks deskripsi. Coba Bill bacakan Bill. Teks deskripsi spasial merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan posisi, bentuk, atau susunan suatu benda atau ruang secara jelas. Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan lokasi, tata letak, atau suasana tempat. Ya, jadi jenisnya yang pertama ada deskripsi spasial. Contohnya perpustakaan itu terdiri dari 3 lantai. Di lantai dasar, rak-rak buku berjajar rapi, membentuk lorong-lorong sipit. Meja baca tersebar di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Suasana tenang dan aroma kertas tua menyambut setiap pengunjung yang masuk. Ini contohnya. Spasial berarti secara jelas gitu ya. Benda atau ruang. Di sini dicontohkan ruang perpustakaan. Terus jenis yang kedua apa? Teks deskripsi. Objektif. Objektif. Apa itu? Apa adanya tanpa diberi tambahan oleh penulis. Contohnya Ia hidup dalam kelompok dan biasanya tinggal di padang rumput atau hutan tropis. Warna kulitnya abu-abu dan tubuhnya dilapisi kulit tebal. berarti mendeskripsikan suatu hal apa adanya. Contohnya tentang gajah ini.
Kan tidak mungkin. Gajah adalah binatang yang sangat kecil. Tidak mungkin kan ya. Jadi apa adanya? Gajah itu bisa dideskripsikan. Gajah itu memang besar. Tidak dibuat-buat, tidak dirubah. Terus berikutnya teks deskripsi subjektif. Siapa yang mau bacakan? Ada Angel lah ya. Angel bacakan Angel. Subjektif merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini pendapat penulis meliputi apa yang dilihat, didengar maupun dirasakan. Contohnya Angel. Pateku adalah sosok yang hangat dan bijaksana. Senyumnya selalu membawa ketenangan, seperti sinar matahari pagi yang menembus pemburi. Suaranya lembut namun penuh wibawa, membuat siapapun mendengarnya damai. Oke, ini adalah subjektif, menggambarkan objek dengan apa adanya dan ada tambahan opini pendapat seorang penulis. Opini itu kan bisa benar, bisa salah, ya, tergantung dari penulisnya mau menggambarkan seperti apa. Berikutnya contoh teks deskripsi. Kalau yang gambarnya sudah jelas ya. Mana ini? Gambar apa ini? Pantai Terakhir, Pangandaran, ya. Oke. Bacakan ya. Dari Zebra bisa. Kelompok 1 ya, bacakan. Ada pertama ya, Zebra. Pesona pantai Terakhir, Pangandaran juga tersembunyi di pesisir Pelawak. Lalu menanti Terakhir Pangandaran adalah kehormatan tersembunyi yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam yang masih asli. Berbeda dengan pantai Pangandaran yang ramai, pantai ini menyuguhkan suasana yang lebih damai, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mencari pelarian dari hidup di kota. Sudah? Yuk, yang kedua Aisyah. Pantai Terakhir memiliki bentangan pasir putih yang lembut, sempurna untuk berjalan santai sambil menikmati hiburan ombak. Air lautnya yang jernih menampilkan beberapa warna biru hijauan yang memanjakan mata. Semangat konsentrasi dengan hijaunya pepohonan di sekitarnya. Oke, berikutnya. Salah satu momen paling memukau di pantai ini adalah saat matahari terbenam. Langit berubah menjadi kanvas dengan palet warna oranye, merah, dan ungu yang memukau. Pemandangan ini menciptakan suasana romantis dan damai, menjadikannya spot favorit bagi para fotografer. Oke, selanjutnya. Waktu terbaik untuk mengunjungi pantai Terakhir adalah saat musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juni hingga September. Pada periode ini cuaca cenderung cerah, ombak lebih tenang dan kedalaman laut terlihat lebih indah. Namun tidak ada yang tetap bisa dinikmati sepanjang tahun, tergantung pada preferensi Anda. Tergantung pada preferensi Anda. Tergantung pada apa sudut pandang orang yang mengunjungi. Terus berikutnya. Ada soal ternyata tidak. Ciri-ciri teks deskripsi apa saja yang ada pada teks tersebut, menggambarkan tentang apa, kesan inderanya apa saja, objek yang dideskripsikan apa. Coba saya beri waktu 5 menit, kalian kerjakan. Coba 5 menit saja. Bukunya mana? Oh, buku enggak. Nah, itu aja. Kerjakan. Nah, kerjakan. Menggambarkan tentang apa teks tersebut? Pertanyaannya begitu. Ya, tulis saja. Berkelompok enggak, Pak? Terus yang kedua, kesan indera apa saja yang dapat dirasakan? Yang ketiga, objek yang
dideskripsikan apa saja? Apa sih banyak itu? Nih, kan banyak tadi. 5 menit ya. Sampai 8.50. Ini teksnya ini. Siap kerjakan siap. Satu menit lagi. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sudah. Kelompok 5. Objek yang dideskripsikan apa saja tadi di sana objeknya? Kan banyak sekali objeknya. Apa? Ya sudah ya. Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaan A? Kelompok mana yang bisa? Ya, kelompoknya kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 coba. Iya. Menggambarkan tentang keindahan pantai. Benar tidak? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya, yang B. Kesan indera apa yang dapat dirasakan dari teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya. Indra penglihatan. Indera penglihatan. Contohnya? Contohnya apa di sini indera penglihatan yang terlihat di sini? Yang terlihat indera penglihatan apa? Bentaran pasir putih. Oke. Terus bentaran pasir putih. Berarti kan seolah kita melihat pasir putih. Terus apa lagi? Ombak. Ombak boleh. Kita seolah-olah melihat ombak. Terus Air laut yang jernih. air laut. Terus matahari dan benar. Jadi cantik sekali ya ini. Ketika matahari terbenam, langit berubah menjadi kanvas dengan palet warna oranye. Berarti indah sekali nampak. Kapan-kapan kita ke sana bareng-bareng. Terus objek yang dideskripsikan apa saja? Pantai, pasir, matahari. Apa, Bil? Pantai, pasir, matahari, pohon. Pantai, pasir, matahari, dan jawabannya ada di sini. Nah, dia tidak menggambarkan tentang pantai. Indra apa saja yang ada di situ? Indra penglihatan. Ya. Terus objek yang dideskripsikan
apa? Tugas siapa yang semester 3 Kenapa? Apa Bil? Presentasi katanya. Iya, nanti setelah tugasnya selesai presentasi pasti. Oke, saya bagikan dulu ya. Berarti nampaknya bahagia sekali ya. Kalau sama ada yang sedang senyum-senyum gitu. Dapat sampai berapa ambil foto bahagia sekali. Senang sekali. Satu kelompok, satu tugas ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, kerjakan. Ya. Nambah kelompok kecil, kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 5 itu kan ya? Ya, masih kelompok. Yuk kerjakan. Berapa menit? 5 menit cukup? 10 menit? Oke, 10 menit ya. Saya tunggu 10 menit kalian mengerjakan. Silakan ditulis. Dikerjakan. Ada pertanyaan seperti ini ya? Nah, informasi apa yang didapat dari teks deskripsi tersebut kan gitu. Terus yang kedua, buatkan ringkasan singkat. Terus disuruh untuk presentasi. Silakan bisa saling diskusi dengan temannya satu kelompok. Karena kerja kelompok berarti diskusi dengan
Bisa? Kelompok 5? Bisa ya? Sudah selesai? Belum. Sudah siap? Siap? Siap presentasi? Siap? Kita bel nanti jam berapa? 9.40. Iya ya, 9.40 kita pergantian jam di jam 9.40. Siap ya? Siap. Berarti kelompok siapa dulu ya mau maju? Kelompok 1. Nomor 1, oke? Oke ya. Silakan nomor 1 masuk ke depan. Semuanya dong satu kelompok. Nah, baris ke depan. Ini saya tutup ya biar tidak memantau. Sini ke sini. Yang ceria dong. Yang lain perhatian ya. Tanyakan satu pertanyaan. Salam dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lembaran kerja peserta didik ataupun LKPD yang membahas tentang pesona Pantai Parangtritis. Di situ suruh apa ya? Jawabannya apa di situ? Informasi itu ya. Isilah tabel berikut berdasarkan teks deskripsi di atas. Oke. Informasi utama dan informasi tambahan. 1. Lokasi Pantai Tritis terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, berjarak sekitar 27 km dari selatan Yogyakarta. 2. Pemandangan Pantai Parangtritis terdapat tebing tinggi di sebelah kiri dan batu karang di sebelah kanan. Pantai memiliki buih putih dan siap abu dan kombinasi hijau. Pemandangan matahari terbenam sangat istimewa dan serabut warna merah keemasan di langit dan air pantai yang berkilau. 3. Aktivitas di Pantai Parangtritis, pengunjung dapat menyaksikan anak-anak bermain pasir dan orang-orang menikmati angin laut. Wisatawan bisa naik kuda atau andong untuk menuju area karang laut. Yang lain perhatikan. Suasana Pantai Parangtritis, suasana terasa sangat berbaur dengan hembusan angin sore yang lembut. Pantai ini selalu ramai dan tidak pernah sepi dari pengunjung.
barat warna merah keemasan. Pantai Parangtritis selalu ramai oleh wisatawan yang dapat menikmati berbagai aktivitas seperti bermain pasir, menaiki kuda atau andong. Oke, silakan ditawarkan teman-temannya barangkali ada yang mau tanya. Ayo. Oke, dari teman-teman silakan. Ada yang mau tanya? Ya. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Judul yang tepat untuk teks tersebut apa kira-kira? Pesona Pantai Parangtritis. Pesona Pantai Parangtritis. Ada yang beda judulnya? Ada? Ada? Apa sih keindahan apa tadi sih? Keindahan? Keindahan alam. Keindahan alam. Itu lebih tepatnya keindahan Pantai Parangtritis. Mungkin boleh gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Sudah? Oke, silakan untuk salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dulu kita kasih apa dulu? Dikasih apa ya kalau sudah? Dikasih apa? Oke, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Dikasih apa? Dikasih Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk duduk. Oke, jadi kalau ada teman yang maju, kita kasih W. Itu ya. Oke, silakan kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok? Dua urut. Urut, silakan kelompok dua. Kelompok kedua. Ayo kelompok dua, jangan takut-takut. Bawa. Yuk kelompok dua, depan. Kelompok dua kira-kira dikasih W apa enggak ya? Kita lihat kelompok mana yang presentasinya paling bagus. Ya, kelompok dua dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKTP. Pertama, teks tersebut dalam pendidikan. Informasi nama alfabet Pantai Parangtritis yang terletak di kecamatan Cisarua, Bandung, jarak Cisarua Jakarta berjarak sekitar 20 km selatan. Dua, pemandangan Pantai Parangtritis terdapat di Gunung Gede dan Batu Parangtritis di sebelah barat. Pantai memiliki 10 musim yang pantai romantis dan pemandangan matahari dan langkah istimewa dengan hiburan warna merah berwarna di langit dan air pantai yang berkilau. Aktivitas di Pantai Parangtritis dapat menginspirasikan anak-anak bermain pasir dengan orang-orang yang menikmati angin laut. Wisatawan bisa naik kuda atau andong untuk menempuh area laut. Suasana Pantai Parangtritis terutama di berbagai warna pantai ini selalu ramai dan jarang seperti ini. Pantai Parangtritis merupakan salah satu andalan wisata di Jakarta, tepatnya di Kecamatan Pantai. Pantai ini terkenal dengan pemandangan air yang cerah. Ya, oke. Ini kelompok dia. Sudah? Yuk, tawarkan temennya yang mau tanya. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 tanya silakan. Pemandangan apa yang terdapat pada Pantai Parangtritis? Pemandangan apa yang ada pada Pantai Parangtritis? Terdapat tinggi di sebelah kiri dan arah utara dengan penatapan pantai
Bagaimana jawabannya? Benar? Benar. Kalau benar berarti kita kasih apa untuk kelompok 2? Oke, kita kasih apa untuk kelompok 2? Kelompok 3 lanjut. Setelah kelompok 3 berarti kelompok Oke, briefnya tutup dulu ya biar suara keluar tidak. Ayo kelompok 3 salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Informasi utama: 1. Lokasi Parangtritis. 2. Pemandangan pantai Parangtritis. 3. Aktivitas di pantai Parangtritis. 4. Suasana pantai Parangtritis. Informasi tambahan: terletak di Kecamatan Wilayah Istimewa Yogyakarta, berjarak sekitar 20 km di selatan Yogyakarta. 2. Terdapat tebing tinggi di sebelah kiri dan batu karang besar di sebelah kanan. Pantai memiliki puing putih, gradasi abu-abu, dan kombinasi hijau. Pemandangan matahari terbenam sangat istimewa dengan semburat warna merah keemasan di langit dan air pantai yang berkilau. 3. Pengunjung dapat menyaksikan anak-anak bermain pasir dan orang-orang menikmati angin laut. Wisatawan bisa naik kuda atau andong untuk menuju area karangan laut. 4. Suasana terasa hangat berbaur dengan hembusan angin sore yang lembut. Pantai ini selalu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung. Buatlah ringkasan singkat 3-4 kalimat berdasarkan informasi yang sudah kamu teliti. Pantai Parangtritis merupakan salah satu andalan wisata di Yogyakarta, tempatnya di Kecamatan Tetep, Bantul. Pantai ini terkenal dengan pemandangan yang mempesona, termasuk tebing tinggi dan batu karang besar. Pemandangan matahari terbenam di sini sangat indah, menciptakan lukisan alam dengan semburat warna merah keemasan. Pantai Parangtritis selalu ramai oleh wisatawan yang dapat menikmati berbagai aktivitas seperti bermain pasir, menaiki kuda, atau andong. Oke, kelompok lain silakan bertanya untuk kelompok 3 ya. Ya, pertanyaan dari kelompok 1. Tujuan teks tersebut untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jadi salah satu jawab saja. Mendeskripsikan suasana pantai Parangtritis. Mendeskripsikan suasana pantai Parangtritis. Bagaimana kelompok 1 dengan jawabannya? Betul ya? Mendeskripsikan pantai Parangtritis. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Dikasih bom nggak ini? Dikasih. Oke, kelompok 3 dikasih apa? Jangan berisik sendiri dong. Kelompok yang maju di depan diperhatikan, terus ajukan pertanyaan. Geser sini lagi, geser sini, geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Informasi utama. Yang pertama, lokasi Pantai Parangtritis. Informasi tambahannya adalah terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjarak sekitar 27 km ke selatan Jakarta. Yang kedua, informasi utamanya adalah pemandangan Pantai Parangtritis. Informasi tambahannya adalah terdapat tebing tinggi di sebelah kiri dan batu karang di sebelah kanan. Pantai memiliki buih putih, gradasi abu-abu dan kombinasi hijau. Pemandangan matahari terbenam sangat istimewa dengan semburat warna merah keemasan di langit dan air pantai yang berkilau. Informasi utama yang ketiga adalah aktivitas di Pantai Parangtritis. Informasi tambahannya adalah pengunjung dapat menyaksikan anak-anak bermain pasir dan orang-orang menikmati angin laut. Wisatawan bisa naik kuda atau andong untuk menuju area karang laut. Informasi utama yang keempat adalah suasana Pantai Parangtritis. Informasi tambahannya adalah suasana terasa hangat berbau dengan hembusan angin sore yang lembut. Pantai ini selalu ramai dan tidak pernah sepi dari pengunjung. Oke, ditawarkan tetapnya. Ada yang mau tanya atau belum? Oh, belum selesai. Masih pertanyaan kedua ya. Oke. Ringkasan singkat berdasarkan informasi yang sudah kita perinci adalah Pantai Parangtritis merupakan salah satu andalan wisata di Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Kretek, Bantul. Pantai ini terkenal dengan pemandangannya yang memesona, termasuk tebing tinggi dan batu karang besar. Pemandangan matahari terbenam di sini sangat indah, menciptakan lukisan alam dengan semburat warna merah keemasan. Pantai Parangtritis selalu ramai oleh wisatawan yang dapat menikmati berbagai aktivitas seperti bermain pasir, menaiki kuda, atau andong. Oke, sekian presentasinya. Ada yang mau bertanya? Dan kelompok 5 ya. Kelompok 5 bertanya. Berdasarkan jenisnya teks tersebut, jenis teks deskripsi apa? Teks tersebut jenis teks deskripsi apa? Yuk salah satu saja jawab. Disebut sebagai teks deskripsi spesial karena menggambarkan suatu objek dari suatu sudut pandang ruang dan waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan posisi, bentuk, atau suasana Pantai Parangtritis. Oke, berarti jenisnya teks deskripsi spasial karena menggambarkan apa? Ruang gitu ya, menggambarkan tempat di situ. Penggambarannya tentang pantai apa? Pantai Parangtritis. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Tidak ada, ditutup salam dulu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa nih kelompok 4? Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Berarti kelompok 4 keren nggak? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir yang nampaknya sangat deg-degan sekali. Kelompok 5. Dia kelompok 5 mas. Geser sini dulu, baca dua. Geser. Ya. Ya. Informasi utama. 1. Lokasi Pantai Parangtritis. Informasi tambahan. Terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjarak sekitar 27 km di selatan Yogyakarta. 2. Pemandangan Pantai Parangtritis. Informasi tambahan. Terdapat tebing tinggi di sebelah kiri atau pakai paling besar di sebelah kanan. Pantai memiliki buih putih, beragam abu-abu dan kombinasi pemandangan matahari terbenam sangat indah dengan kabut warna merah
Wisatawan bisa naik juga atau berandong untuk menuju area yang lain. 4. Suasana pantai pantai ini selalu ramai dan tidak pernah terlihat kosong. 2. Pasang singkat 3 sampai 4 kalimat kesatuan informasi yang sudah menunjukkan pantai Parangtritis merupakan salah satu adalah pantai di Jakarta. Pantai ini terkenal dengan pemandangan yang besar, termasuk teknologi dan banyak karang besar. Pandangan matahari terlihat di sana indah, menciptakan lukisan alam dengan semburat dan kemasan. Pantai Parangtritis selalu ramai oleh wisatawan yang dapat menikmati berbagai aktivitas seperti pasir, naik kuda atau andong. Sudah? Silakan ditanyakan berikutnya. Ada yang bertanya tidak? Ayo kan sudah tanyakan. Tanyakan ada yang mau bertanya tidak? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 tanya. Kesan indera apa yang terdapat pada teks tersebut? Pertanyaannya seperti itu. Merasa malam menggambarkan suasana yang terasa hangat, rapuh dengan tulisan manis serta yang membuat hati kita terasa mulai terasa manusia. Oke, karena tadi apa? Ada angin sore yang berembus gitu ya. Hal tersebut dapat dirasakan oleh manusia. Oke, tetap salah dulu. Apa ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, sekarang tetap salah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir dikasih apa ini? Dikasih enggak? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Terikan kelompok 5. Oke, sudah presentasi semua? Sudah. Sikap kelas. Tadi ada pertanyaan begini. Nih pertanyaan. Informasi apa yang didapat dari teks deskripsi pada LKPD? Sudah semua ya? Sudah. Banyak sekali informasinya di sini. Ada tentang pasiennya, ada suasananya, gitu kan? Terus ada ombaknya, itu sudah digambarkan. Terus ringkasan singkatnya sudah ya? Presentasinya sudah? Tentang pelajaran hari ini paham? Paham tidak? Oke. Kalau paham, di sini kita refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung, teks deskripsi itu teks itu apa? Teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Oke. Sebenarnya gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk apa? Mbak Ulan, gunanya untuk apa Mbak Ulan? Untuk apa ya? Menggambarkan suatu tempat. Menggambarkan suatu tempat. Jadi misalnya kalau pulang ke tempat lain, terus pulang nih, sama orang tuanya suruh cerita, Ulan menceritakan, itu kan gunanya kita dapat menceritakan kejadian, tempat, peristiwa melalui teks deskripsi pada orang lain. Jadi sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak bisa menguasai teks itu, ketika kita ke suatu tempat, kita pulang lagi, ditanya orang kita nggak bisa menjelaskan. Iya, makanya penting sekali belajar teks deskripsi. Kita ulas pembelajaran kita dari awal. Dari awal ya, kita ulang. Berarti hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kita sudah belajar tentang ini. Teks deskripsi itu apa? Coba dibaca bareng-bareng. Teks
Ada 3. Apa saja? Menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua. Menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga. Membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Terus kita jenisnya apa saja di sini? Yang pertama satu jenisnya teks deskripsi. Yang kedua ini konsonan guys. Objektif. Yang ketiga subjektif. Bisa semua ya ternyata ya. Ini ada contohnya. Oke. Ada yang ditanyakan dengan belajar pada materi ini? Paham semua? Oke. Di sini ada ulasan video untuk kalian sebagai wujud refleksi kita di pembelajaran pada materi. Kita lihat sama-sama ya. Jalan. Pengertian, tujuan, ciri-ciri dan jenis ya. Kita harus tahu jenis paragraf. Ada 5. Depan. Eksposisi, B. Persuasi, A. Argumentasi, dan M. Narasi. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu berdasar, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dengan demikian, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Ciri yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Ciri yang kedua, seperti kehidupan, ciri yang ketiga, karena melibatkan baca ikrar, maka ketika membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Ciri yang keempat, memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek yang dideskripsikan secara jelas dan terperinci, seperti warnanya, bentuknya, ukurannya, atau kepribadiannya. Nah, ciri yang terakhir, lebih banyak menggunakan nama sifat. Pengertian sudah, tujuan dan ciri-ciri juga sudah. Berarti terakhir kita akan bahas jenis-jenis teks deskripsi. Apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Ada 3 jenis teks deskripsi, yaitu objektif, subjektif,
dan spasial. Yang pertama, teks deskripsi objektif. Sesuai dengan kata objektif, teks deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuai secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Perhatikan contoh berikut. Dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan buah mangga sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, teks deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Pasalnya, teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan cara ini, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Perhatikan contoh ini. Di dalam teks tersebut, si penulis mendeskripsikan seorang. Jadi video ini lengkap ya. Ada apa jenisnya, ada contohnya. Nanti videonya Bapak share di grup WA ya. Ada teks deskripsi spasial. Teks ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini kita bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai bentuk, luar, belakang, atas, dan bawah, dengan detail dan spesifik. Perhatikan contoh ini. Di dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan suatu ruangan dengan menjelaskan deskripsi ruangan secara detail. Dan di sini jelaskan tuh ruangan kedokteran 17 kali 10 tadi ya. Oke, berarti sama ya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini di video ini. Yang pertama kita bahas pengertiannya, yang kedua kita bahas tentang tujuannya, yang ketiga kita bahas tentang ciri-cirinya, yang keempat kita bahas tentang jenis. Paham semua ya? Oke. Tapi agar lebih bermakna, coba kalian lihat. Saya ada poli. Nah, saya lama sekali. Ini ada apa di sini? Tulisannya apa? Lembar kasih. Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran pada hari ini? Coba sebentar dulu dari kelompok satu dulu. Kelompok satu merasakan apa dengan pembelajaran pada hari ini? Bahagia, semangat, bingung, sedih, takut, pilih yang mana? Bahagia. Oke, bahagia ya. Kelompok dua, pilih yang mana? Apa? Kelompok dua nggak tahu apa? Bahagia. Kelompok tiga pilih mana? Pilih yang mana? Coba berempat coba. Semangat gitu. Semangat. Excellent. Kelompok empat pilih yang mana? Bahagia dan semangat. Bahagia dan semangat. Ya, terus kelompok lima pilih yang mana? Bahagia. Bahagia tapi nggak semangat berarti.
Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Tidak ada? Habis ini jam siapa? Habis ini jam siapa? Pak Gandam? Apa apa? Habis ini waktu kita. Oke. Nah. Mau jalan nggak? Oh, jalan. Pertemuan berikut. Ketemu dengan saya hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ketemu dengan saya. Pertemuan hari Rabu berarti kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Terus, iya. Apa yang dibahas sekarang? Oh, besok hari Rabu ya. Berarti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks deskripsi, struktur teks deskripsi. Terus pembahasannya, terus sudah. Kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Namun, saya ada tugas untuk kalian nanti kerjaan di rumah pas dari Rabu kita bahas bersama-sama. Tugasnya adalah kalian mencari, bisa ditulis biar lebih jelas ini tidak lupa ditulis. Tugas pada pertemuan hari Rabu. Tugasnya adalah carilah 5 contoh teks deskripsi dari berbagai sumber. Kalian mencari 5 teks deskripsi dari berbagai sumber. Berarti boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari majalah, boleh dari koran, boleh. Sumbernya macam-macam, silakan. Yang penting kita bahas hari apa? Rabu. Oke, berarti lanjut pelajarannya Pak Gandam masih 2 menit lagi nanti pelajaran Pak Gandam. Oke. Berarti cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Yang jelas pesan saya kalian harus bahagia dan semangat. Tepuk tangan dulu kalian. Oke, terima kasih. Lanjut pelajaran IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.